Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di channel Gadgeton. Masih bersama gue Erlangga. Kali ini gue akan unboxing plus hands on sebuah tablet dari Aldo Cube yang bernama Xneo. Jadi buat yang belum tahu apa itu Aldo Cube, itu adalah sebuah perusahaan dari Shenzhen, China yang sudah beroperasi sekitaran tahun 2004 untuk memproduksi laptop, smartphone dan juga tablet. Dan ini adalah salah satu produknya, yaitu Xneo. Ini adalah tablet dengan ukuran diagonal layar 10,5 inch dan punya resolusi 2K. Ya, resolusinya sudah 2K, yaitu resolusi yang ada di atas Full HD. Jadi tingkatannya itu adalah resolusi HD, Full HD, 2K atau Quad HD, dan Ultra HD atau 4K. Dan nggak cuma sampai di situ, layarnya juga sudah menggunakan panel Super AMOLED. Ini dia. Jadi resolusi layarnya 2K dan panel layarnya sudah menggunakan Super AMOLED, dan prosesornya sudah menggunakan Snapdragon berapa yang dipakai, tonton terus videonya sampai selesai, nanti kita sama-sama lihat. Oke, ini kardusnya ya. Kardusnya warna putih. Terus ada pola titik-titik gitu. Ini kalau diraba sih titik-titiknya itu muncul. Terus ada keterangan atau tulisan Xneo. Ini layarnya tadi Super AMOLED dan prosesornya Qualcomm Snapdragon. Dan ini dia Aldo Cube perusahaannya. Terus di bagian kanannya kiri ada keterangan warna. Ini dia warnanya putih depannya, terus belakangnya itu silver, dan ROM-nya 64 GB. Jadi internal storage-nya 64 GB. Ini tadi namanya Aldo Cube Xneo. Di bagian belakang ini cuma sosmednya aja. Terus ini ada keterangan sih, Aldo Cube itu berasal dari Shenzhen. Oke ya, langsung aja kita buka. Ini udah nggak segel karena dari sellernya udah dibuka. Jadi dicek, dibuka, terus diambil kartu garansinya juga untuk dikirimkan ke Aldo Cube Indonesia. Jadi ini adalah garansi 1 tahun dari Aldo Cube Indonesia. Oke, ini ya. Ini syarat dan ketentuan klaim garansi. Oke. Jadi garansinya 1 tahun, terhitung dari tanggal pembelian. Cukup memberitahukan sertakan invoice pembelian untuk klaim garansi. Jadi ini adalah garansi dari Aldo Cube Indonesia. Oke ya. Terus ini dia tabletnya. Kita pinggirin dulu. Kita cek kelengkapannya dulu. Ini partisi aja sih. Ini ada, oke dulu deh. Ini ada SIM ejector. Terus ini ada panduan ini ya, penggunaan buku panduan. Sudah nggak ada lagi, kosong. Ini nggak ada ya. Oke, sekarang kita buka box yang satu ini. Ini kabel charger, sekalian kabel data, sudah USB Type-C. Oke, terus dia juga dari keterangannya support fast charging sampai dengan 18 watt, dan ini dia kepala chargernya. Ya, ini dia support maksimalnya 12 volt 1,6 ampere, sekitaran 19 watt ya. Tapi si Aldo Cube-nya ini sendiri cuma support sampai dengan 18 watt aja. Oke, nggak ada lagi, kosong. Ini juga kosong. Udah, itu kelengkapan yang bakal lo dapat kalau lo beli Aldo Cube Xneo. Gue beres-beres dulu ya sebelum kita masuk ke tabletnya. Oke, ini dia tabletnya. Kita buka dulu plastiknya. Oke, ini tampak belakangnya. Ini belakangnya metal ya. Ini belakang itu metal. Terus ada kamera di bagian tengah. Kamera belakang ini 8 megapiksel. Ada tulisan Aldo Cube dan ini solid sih. Ya,
kayak iPad gitu lah, solid dan juga termasuk tipis sih. Nih, ini segini sih tipis ya. Oke, sekarang kita balik. Dan ini dia penampakan bagian depannya. Ini udah dapat anti-gores biasa sih, jadi bukan tempered glass. Ini anti-gores biasa. Kita lepas aja. Oke, lumayan lah, jadi nggak repot-repot lagi nyari anti-goresnya. Ini ada kamera depan 5 megapiksel. Oke, ini dia kalau tampak depannya. Jadi megangnya itu begini posisinya. Ini tipis banget sih, mantap. Speakernya ada 2, satu di sini dan satu lagi di bagian sini. Oke, untuk bezelnya nggak bisa dibilang tipis, ini atas bawahnya masih tebal. Terus kanan kirinya untuk ukuran tablet sih lumayan ya, karena kita kan buat handling atau pegangan kanan kiri di sini. Kalau terlalu tipis juga kurang enak. Dan segini sih udah bagus. Dan ini ringan untuk ukuran tablet 10,5 inch, ini ringan. Oke, kita cek apa lagi. Kita nyalain dulu ya. Kita nyalakan sambil nunggu nyala. Oke, masih ada Aldo Cube powered by Android. Sambil nunggu nyala kita lihat sekelilingnya. Tadi speakernya ada 2, di kanan di kiri 1, di kanan 1. Terus ini tadi tombol power dan juga tombol volume. Tombolnya oke sih, enak ditekan-tekan. Terus di bagian bawahnya ini ada buat dock gitu ya. Kalau dia misalkan pakai smart case-nya gitu yang ada keyboard, nanti docknya ini masuk ke situ. Jadi langsung bisa dipakai keyboardnya. Terus ini ada SIM card di bagian kirinya, dan juga port untuk ngecas yang sudah USB Type-C. Terus ini jack audio 3,5 mm di sini di bagian kirinya. Jadi kalau kita pegangnya begini. Oke, gue setting dulu ya. Oke, gue udah selesai setting dan ini adalah tampilan awal dari Aldo Cube X Neo. Tampilan untuk displaynya sih memang mantep banget sih. Jadi perpaduan antara resolusi 2K plus Super AMOLED-nya ini memang mantap habis. Ini gue coba play satu video dengan resolusi 2K dan coba lihat. Mantep banget sih. Sip, untuk layar ini cakep banget lah. Oke, terus gue juga mau ngeliatin ini. Tadi sebelum install gue capture untuk storage awalnya, yaitu dari 64 GB itu tersedia 50,42 GB yang bisa kita pakai. Terus kita cek SIM tray. Untuk SIM tray-nya dia hybrid. Oke, bisa diisi 2 nano SIM card atau 1 nano SIM card plus 1 SD card atau external memory yang support sampai dengan 512 GB. Dan untuk Aldo Cube X Neo ini dia nggak punya sensor sidik jari dan juga face unlock. Nggak tahu nanti setelah update software mungkin face unlocknya bisa atau enggak. Kalau ada update software, yang jelas kita untuk buka tabletnya pure cuma menggunakan password atau pattern. Oke, sekarang kita cek AIDA 64. Nih, untuk CPU-nya dia pakai Snapdragon 660 8 core CPU. Jadi terbagi jadi 4 core 1,8 GHz dan 4 core 2,2 GHz. Snapdragon 660 ini keluaran 2 tahunan yang lalu lah ya. Jadi performanya udah mirip-mirip dengan Snapdragon 665. Jadi ya untuk sekarang di 2020 sih masih oke lah prosesor ini. Oke, untuk displaynya ini dia 2K atau si
Aldo Cube menyebutnya ini 2,5K 2560 kali 1600 pixel. Terus diagonal layarnya 10,5 inch dengan kerapatan 286 pixel per inch. Untuk GPU-nya dia pakai Adreno 512. Refresh rate-nya standar 60 Hz. Untuk baterainya dia 7700 mAh. Sudah support fast charging 18 watt. Android-nya menggunakan Android 9. Tadi gua cek juga belum ada updatean, mudah-mudahan sih nanti dapat Android 10 plus. Mungkin face unlock-nya nanti bisa muncul juga. Oke, untuk Antutu tadi gue udah tes juga. Untuk Snapdragon 660 dapatnya 180 ribuan, dan ini lumayan sih, atau masih termasuk bagus lah di 2020 untuk skor segini. Oke, sekarang untuk sensornya nggak bisa dikatakan lengkap juga. Yang ada accelerometer, light sensor, gyroscope ada, sound sensor ada. Yang nggak ada orientation nggak ada, proximity nggak ada, temperatur sensor nggak ada, magnetic sensor nggak ada, dan pressure sensor juga nggak ada. Oke, terus untuk PUBG, gue cuma ngeliatin PUBG dapatnya berapa ya. Untuk ngetes PUBG-nya lebih lanjut nanti saksikan aja di video reviewnya. Oke, untuk PUBG dia dapat settingan di smooth high atau HD high. Jadi SDR belum bisa, smooth high atau HD high ya. Oke, kita tes sedikit deh. Oke, ini kita tes, nggak main sih ya, mungkin cuman tes di sini aja. Ini di smooth high gimana? Mantap ya, nggak kerasa nge-lag. Plus gambarnya ini tajam sih untuk ukuran tablet, layar 2K plus Super AMOLED. Mantap. Untuk lebih lanjutnya nanti saksikan aja di video reviewnya. Nanti gue tes juga main PUBG dan game-game berat yang lainnya juga. Terus kita cek kamera deh. Kita cek menu-menu kameranya aja. Ini buat perekaman video. Jadi kalau mau merubah di sini foto. Oke, kalau foto. Oke, ini dia menunya. GPS bisa diaktifin atau nonaktifin. Terus ini maksimal 8 megapiksel. Picture-nya bisa dipilih high quality, ini yang gue pilih. Storage-nya ini kalau kita pakai SD card bisa dipilih mau disimpan di phone atau SD card. Terus itu aja sih. Shutter sound-nya mau diaktifin atau enggak. Terus dari sisi video quality-nya bisa sampai 1080p. Tapi nggak bisa milih di 30 fps atau 60 fps. Kemungkinan sih ini di 30 fps 720 dan sampai QVGA. Terus ini storage sama video durationnya bisa kita pilih 30 second atau no limit. Video high frame rate HFR kalau kita pilih 90. Nah ini tadi gue juga udah pilih tapi nggak mau berubah di sininya sih. Terus yang bagus lagi yaitu ada atau support image stabilization. Jadi kalau mau rekam video sudah support image stabilization. Nanti gua tes juga deh rekaman videonya sestabil apa. Tapi untuk ukuran tablet 3,6 jutaan dapat image stabilization pada saat ngerekam video sih udah bagus ya. Oke, sekian video unboxing plus hands-on dari Aldo Cube X Neo, tablet yang punya resolusi layar 2K plus Super AMOLED dan punya prosesor Snapdragon 660. Klik like kalau lu suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi dan share ke teman-teman lu untuk terus mendukung channel ini. Dan kalau lu ada pertanyaan atau masukan mengenai apa yang bisa gue tes di Aldo Cube X Neo ini, silahkan tulis aja di kolom komentar. Nanti gue akan usahakan balas dan masukkan ke video reviewnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.